sesi sharing session yang mana pada malam hari ini kita akan membahas mengenai pengenalan program pembinaan sepak bola berbasis statistik. Nah, dalam sharing session ini nanti kita akan mendengar sambutan dari perwakilan ASKOR PSSI Jakarta Pusat, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pengenalan APPS yang akan disampaikan oleh Bapak Agung Putunwabe selaku founder dari program apps ini. Di sesi terakhir nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi pada para hadirin yang ingin bertanya atau memberikan masukan serta saran, saya persilahkan nanti pada sesi tanya jawab. Oke, langsung saja. Mungkin untuk menghemat waktu, sambutan yang pertama akan disampaikan oleh perwakilan ASKOR PSSI Jakarta Pusat, sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Untuk kesempatannya, saya silakan kepada Bapak Saiful. Untuk kesempatannya, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Haji Saiful, PLT Ketua Umum ASKOR PSSI Jakarta Pusat. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berkumpul di sini dalam Zoom meeting ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Dengar ya, dengar semua ya. Ya, siap. Sudah Pak, sudah. Ya, ini suatu kehormatan ya bagi saya selaku PLT Ketua Umum ASKOR PSSI Jakarta Pusat telah diundang ya dalam Go Bola Bali ya, yang dimana Go Bola Bali, dimana salah satunya yaitu SSB Raga Negeri adalah salah satu anggota dari PLT Ketua ASKOR PSSI Jakarta Pusat. Mudah-mudahan ini merupakan sesuatu yang terbaik buat kita semua dan mudah-mudahan turnamen ini berjalan lancar dan menjadi yang terbaik. Saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih kepada Raga Negeri yang telah mengikuti turnamen ini. Mudah-mudahan Raga Negeri menjadi juara dan menjadi yang terbaik. Saya rasa itu saja sambutan dari saya, dan untuk itu langsung saya buka aja acara Zoom meeting Go Bola Bali secara resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Nah, para hadirin, sebelum kita masuk ke pembicara selanjutnya, kita langsungkan foto bersama terlebih dahulu mungkin ya. Jadi, saya harap kepada seluruh peserta yang hadir pada sesi Zoom meeting kali ini untuk mengaktifkan kameranya, memberikan senyum terbaiknya. Jadi, silahkan seluruh hadirin diaktifkan kameranya. Saya screenshot. Oke, mohon ditahan. Iya. Mbak Aida kayaknya masih belum, sama Mbak Leni. Mas Abda Alif juga masih belum. Minta tolong diaktifkan dulu kameranya. Oke. Mbak Rahmida masih belum juga. Coach Abda Alif, mohon izin kalau bisa diaktifkan kameranya sebentar, Coach. Kita kasih foto bersama sebentar. Sepertinya malu-malu ini. Aida. Oke. Dimulai aja. Oke, saya hitung pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar. Terima kasih. Jadi kalau misalnya mau diaktifkan tetap kameranya juga tidak apa-apa. Jadi lebih baik diaktifkan sih. Jadi biar kita bisa saling tahu ya wajah masing-masing peserta pada malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengar pengenalan mengenai program apps ini yang akan disampaikan oleh Pak Agung Putunwabe selaku founder Go Bola Bali dan juga founder dari program apps ini sendiri. Langsung saja Pak Agung, untuk kesempatannya saya silakan.
Oke, baik. Terima kasih Dewi. Jadi mungkin sebelum saya mengawali kegiatan ini, mohon izin saya mohon mungkin perwakilan dari Raga Negari terlebih dahulu, mungkin dari Mbak Susanti bisa menyampaikan satu dan lain hal terkait dengan kegiatan ini. Jadi perwakilan dari teman-teman dan mungkin sekaligus membantu memperkenalkan kira-kira siapa aja yang sudah hadir pada kegiatan Zoom malam hari ini. Untuk itu Mbak Susanti saya mohon waktunya untuk berkenan untuk memperkenalkan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di kegiatan malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Haji Saiful juga dari perwakilan DKI, Askot DKI Jakarta Pusat. Kemudian juga Pak Agung, kemudian juga Coach Andre, Coach Ruli, dan parents orang tua dari Raga Negeri usia 14 tahun kelahiran tahun 2007. Kami sangat berterima kasih sekali karena hari ini atas undangan ini kita semua yang akan mengikuti event IFC International Football Competition yang akan diadakan di Bali pada bulan September nanti diperkenankan untuk mengenal lebih jauh turnamen ini dengan segala aplikasinya yang mensupport turnamen ini. Jadi mungkin dari pelatih maupun orang tua juga bisa mengenal lebih jauh turnamen ini, sehingga apa yang objektif dari turnamen ini, terus kemudian apa yang didapat juga dari siswa dan orang tua juga, terutama juga pelatih juga, bisa kita sama-sama lihat di sini gitu, di presentasi ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan ini yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mungkin saya perkenalkan aja dari Raga Negeri, Coach Andre Picesa yang sebagai head coach dari Raga Negeri. Terus kemudian Coach Ruli Hidayansyah sebagai coach 2007 dari Raga Negeri. Kemudian ada Bapak Adit, pengasih regas, pengasih official dari Raga Negeri. Kemudian saya sendiri Susantiani sebagai manajer usia 14 tahun 2007. Kemudian para orang tua 2007, Ibu Aida, kemudian Ibu Ami, Pak Baskori, Pak Dedi Handoko, Ibu Desi, Ibu Dewi Handayani, kemudian Ibu Mimi, Ibu Lani, kemudian ada siswa kita juga Genero Hoshi, Noval Widodo yang mendengarkan juga malam ini. Sementara sih itu yang ikut dalam presentasi malam ini, Zoom meeting malam ini. Mungkin yang lain nanti akan menyusul, mungkin masih ada acara di luar. Mungkin itu dari saya, Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Susanti atas pengantarnya untuk Zoom ini. Jadi sekali lagi saya mengucapkan sebelum saya awali, izinkan saya mengaturkan panjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Baik, yang terhormat Bapak Haji Saiful selaku PLT Ketua Askot PSSI Jakarta Pusat ya, kami sangat bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini Bapak berkenan hadir. Ya paling tidak mengenal Raga Negeri itu ikut event seperti apa sih sebetulnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti setelah kami sampaikan Bapak mungkin bisa memberikan pertimbangan atau memberikan masukan. Jadi ini sebetulnya event IFC ini kami sudah buat dari tahun 2016.
di satu event sepak bola bertaraf internasional yang kebetulan juga memang sudah berjalan. Namun sayang sekali sebetulnya ini pertama-tama kami mohon maaf juga karena satu dan lain hal, kondisi pandemi yang harusnya event ini jalan di 2019 kita terpaksa menunda sampai dengan 2020, dan mudah-mudahan sesuai dengan komitmen pemerintah yang sebelumnya sudah memberikan informasi ke kami bahwasannya Bandara Ngurah Rai akan dibuka di bulan Juni. Harapan saya mudah-mudahan tidak meleset lagi, sehingga ini juga sangat mempengaruhi tentunya kehadiran dari tim asing yang memang sudah siap untuk hadir di event kami. Itu sebagai pengantar saya. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih. Mungkin ada perwakilan dari Coach Asiana ya, Coach Abda tadi sudah hadir. Mudah-mudahan ini juga membantu mengenal lebih jauh IFC itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi mungkin sebelum saya menyampaikan informasi terkait dengan IFC secara detail, izinkan kami ini ada, mungkin kalau di layar dilihat ada kurang lebih sekitar 7 orang inilah teman-teman kami yang kami ajak untuk membangun IFC ini dari 2016 kemarin. Jadi mungkin saya akan coba tampilkan satu persatu profil mereka. Jadi mungkin dari profil saya terlebih dahulu, silakan. Kerjasama dengan operator liga di masing-masing negara. Nah, nantinya ke depannya kita menginginkan peserta ini minimal dari juara-juara liga di masing-masing negara tersebut. Since 2016, Go Bola Bali continuously have held an annual event of International Football Championship, IFC. IFC is the only international football competition which use players' fundamental skill as the main indicator of the match. Go Bola Bali also do the video live streaming documentation during the event. We serve you good services in accommodation, food and transportation. Welcome and join us in International Football Championship 2020. We're waiting for you in Paradise Islands of Bali. Baik, selanjutnya saya akan coba tampilkan salah satu founder kami. I think is the principal for the kids is will be happy in the tournament in the island and live a very big experience. Ya, setelah ini ada co-founder kami dari China yang kebetulan juga tinggal di Barcelona. Dia mempunyai klub Liga Divisi B. Halo Indonesia, here is Barcelona, here is España. I'm Pashu. I'm very happy we can enjoy my brother Agun 2021's IFC in Bali. It's very important because we have can enjoy very high levels the match with different countries.
Chinese, Japanese, Korea, everyone. And very important, we will enjoy this cap with Hispania team from Hispania and Barcelona. And I'm very lucky before we enjoy IFC, but it's a very high level, and we enjoyed very good service for everyone, for team, for coach, for player. And very important, this cap give every player with one report. It's very important. We can share to team, share to coach, for player. It's very important. And we will put together share some Spanish style football for everyone, for Indonesia's every kids, every boy or every girl. And we will use the Spanish style to teach how to push, how to drive the ball, and which one is a tiki-taka like this. By video, please, you can install this app. It's a very good, nice, very interesting. So you can follow the app. Well, follow your level, higher to higher. So let's do it together. Enjoy Bali, enjoy football. Thank you. Ya, ini salah satu pembina kami dari Jakarta. Beliau adalah Pak Ahwani. Ini kan konteksnya kan sepak bola, buku tentunya sebuah wawasan ya. Mungkin buat pelatih-pelatih kita, Pak, banyak pelatih kita ini seperti Indonesia yang mengandalkan mungkin pengalaman empirik mereka ketika jadi pemain, itu diterapkan kepada para pemain sekarang gitu ya. Sedangkan seiring zaman berubah, ternyata kalau kita kaji lagi sepak bola kan masalah metode, ada polanya, Pak, ada kurikulum segala macam ya. Kira-kira untuk pelatih itu memang harus rajin baca juga, Pak ya, atau gimana? Saya mau ajak mereka, di samping mereka memang punya pengalaman empirik yang pernah dia jalaninya begitu lama sebagai pemain, kemudian dia pernah dilatih sama beberapa pelatih. Jadi jangan mengandalkan itu kalau menurut saya. Jadi di samping dia nanti kursus juga banyak membaca. Karena perkembangan ilmu sepak bola dari waktu ke waktu kan begitu pesat. Jadi kalau tidak punya basic, tidak banyak membaca, dia akan ketinggalan karena ada perkembangan yang menyangkut metode, analisa seperti itu. Kemudian ada teknik-teknik tertentu untuk lebih meningkatkan skill pemain misalnya. Oke, yang selanjutnya terakhir ini salah satu coach Liga Direktur Teknik Bali United untuk Elite Pro. Menyampaikan hubungan program latihan Pelanesia dengan apps fundamental football statistik berbasis Android. Perlu kita ketahui bahwa di dalam Pelanesia terdapat beberapa program pembinaan yang diantaranya terdiri dari fase kegembiraan, fase pengembangan permainan, dan fase penampilan. Dari sekian program pembinaan itu, yang menjadi fokus dalam penilaian daripada apps ini adalah fase pengembangan skill dan fase pengembangan permainan, di mana kedua fase ini meliputi daripada basic skill dan visi bermain. Nah, di dalam program latihan Pelanesia di dua fase yang kita fokuskan tadi, apps ini sudah bisa kita gunakan dalam sesi small side game. Di dalam fase pengembangan skill sudah bisa kita gunakan di sesi komponen skill dan game. Sedangkan di fase pengembangan permainan, apps ini sudah bisa kita gunakan di sesi latihan position game, pace of play, dan game. Hubungan dari Pelanesia dengan apps ini adalah sebagai pelatih sepak bola
modern yang mengikuti perkembangan teknologi harus memiliki kemampuan 4M. M yang pertama adalah melihat. Kita harus mempunyai keinginan untuk melihat. M yang kedua adalah membaca. Setelah melihat itu kita harus ingin untuk membaca daripada laporan M ini. M ketiga adalah menganalisa. Dengan adanya laporan M ini kita bisa menganalisa kekurangan, kelemahan fundamental yang dimiliki oleh pemain kita. M yang keempat adalah mengimplementasikan atau menerapkan di dalam sesi latihan. Ya baik, itu 5 orang yang ini, dan saya juga akan saya dibantu juga oleh 3 teman saya. Ada Wahyu yang kebetulan di bagian IT, terus sudah gitu ada Angga, ini dia kebetulan di live streaming yang biasa membantu saya, dan untuk membangun apps ini saya dibantu oleh saudara Ari bersama dengan tim mereka. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan informasi umum terkait dengan program ini. Barangkali ini yang menjadi latar belakang kami membuat sebuah event atau membuat sebuah kompetisi. Kalau kita bicara kompetisi, saya pikir siapa saja bisa membuat kompetisi, tetapi saya mencoba membuat suatu kompetisi yang mungkin belum pernah ada, belum pernah saya ketemuin, yang sudah saya pernah jalan baik itu di dalam negeri maupun sampai ke luar negeri. Bahkan kemarin saya sempat ke ke Singapura, terus sudah gitu JSSL. Jadi mereka hanya membuat sebuah kompetisi seperti biasa. Jadi seperti biasa maksud saya. Jadi mempertemukan beberapa tim dalam sebuah kompetisi untuk menjadi sebuah ajang pertandingan. Nah, di sisi lain kalau IFC ini kami sengaja buat untuk tujuannya adalah bagaimana teman-teman pelatih nanti pada orang tua, terus sudah gitu manajemen SSB, begitu dia selesai mengikuti sebuah kompetisi, mereka mempunyai informasi terkait apa yang sudah dilakukan anak-anak selama mengikuti kompetisi, selama mengikuti pertandingan. Jadi kami sudah membangun aplikasi yang akan membantu teman-teman pelatih, teman-teman official, teman-teman orang tua untuk melihat. Jadi yang aplikasi pertama itu adalah di mana skill itu yang kami fokuskan adalah ada 4 indikator yang kami nilai. Yang pertama adalah jumlah sentuhan bola. Bagaimana semua anak-anak yang terlibat di kompetisi IFC itu kami akan hitung jumlah sentuhan bola pertama mereka. Dan yang kedua adalah kami akan menghitung berapa kali mereka melakukan kesalahan passing atau mengumpan bola. Terus yang ketiga berapa kali mereka melakukan kesalahan kontrol atau menguasai bola. Terus sudah gitu yang keempat berapa kali mereka melakukan shooting atau melakukan tendangan ke arah gawang, jadi shoot on target. Dan kami juga menilai penjaga gawang yang meliputi dari penguasaan bola. Jadi berapa kali dia bisa menguasai bola dalam satu pertandingan, berapa kali dia memberikan distribusi bola yang baik atau yang bagus kepada teman-temannya, berapa kali dia melakukan penyelamatan, dan berapa kali melakukan kebobolan. Nah, ini yang dan ini menurut kami semua adalah basic atau boleh dibilang inilah fundamental anak-anak bermain bola. Nah, selanjutnya yang kedua yang menjadi pemikiran kami setelah 2018 kami coba di event internasional kami yang dihadiri oleh kurang lebih sekitar 12 tim dan 9-nya dari teman-teman luar negeri. Mereka memberikan masukan, jadi semua memberikan masukan kalau bisa basic skill ini ditambah dengan visi bermain. Nah, akhirnya kami tambahkan ada 6 indikator yang kami masukkan ke visi bermain. Yang pertama adalah akselerasi, jadi anak-anak melakukan dribbling bola melewati lawan. Yang kedua adalah long pass atau mengumpan jarak jauh. Yang ketiga adalah cross pass atau mengumpan ke area kotak 16 lawan. Yang kelima adalah intercept atau memotong bola. Yang keempat intercept atau memotong bola, yang kelima adalah menghalau bola atau kita biasa sebut, teman-teman pelatih bisa disebut clearance, atau yang terakhir adalah tackling. Nah, ini kegiatan ini semua tujuannya adalah untuk melihat seberapa anak-anak kita mempunyai visi, mempunyai pandangan dalam sebuah bermain bola. Nah, kalau saya boleh bilang, kalau dia tidak bisa melihat situasi, kegiatan seperti misalnya akselerasi, keputusan untuk membawa bola, atau kemampuan untuk mengumpan jarak jauh, nah ini nggak akan bisa dilakukan. Ini semua kami hitung, semua kami
catat. Nah, sehingga nanti akan keluar sebuah laporan-laporan. Nah, ini yang menjadi latar belakang kami kenapa saya bilang IFC ini boleh dibilang beda dari lain daripada yang lain. Bahkan teman-teman yang seperti kemarin yang ikut dari Progreso Sano Jepang, dia bilang saya pernah ikut kompetisi sampai di Eropa, belum pernah mendapatkan laporan seperti ini, termasuk dengan teman-teman kita yang dari Australia yang West Academy juga menyampaikan hal yang sama. Oke, next. Ini menjadi latar belakang kami untuk membuat sebuah event. Dan nah kebetulan Bapak Ibu, kita bersyukur di awal Mei atau mungkin minggu kedua Mei kemarin, kedua apps ini sudah kami upload ke Google Play Store, jadi Bapak Ibu sudah bisa memanfaatkan. Nah, nanti mungkin barangkali kita akan buat sesi khusus untuk bagaimana cara pemanfaatannya. Nih, kalau sekarang saya boleh bilang pengenalan terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Haji di Ascot, beliau melihat ini suatu potensi yang bagus sehingga kita bisa kembangkan mungkin di sepak bola khususnya di Jakarta Pusat. Pak Haji, barangkali nanti kami akan bekerja sama dengan sekolah yang akan membantu kami untuk memberikan penilaian. Nah, sementara ini pengalaman kami untuk memberikan penilaian kami bekerja sama dengan SMK, Pak Haji. Jadi kita ajak SMK untuk membantu memberikan penilaian sehingga hasil penilaian ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelatih. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat di Google Play Store sudah ada ya Pak. Jadi sudah boleh di-download. Nanti cara bagaimana pemanfaatannya di situ sebetulnya sudah ada manual booknya, tetapi barangkali mungkin nanti kita akan memberikan training secara khusus. Oke, next. Selanjutnya adalah saya ingin melihat, nah ini bagaimana mekanisme untuk memanfaatkan aplikasi ini. Jadi mungkin kalau Raga Negeri secara manajemen pengen memanfaatkan, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan pendaftaran. Nah, jadi pertama timnya didaftarkan dulu atau akademi didaftarkan. Kebetulan Raga Negeri sudah mendaftarkan, sudah terdaftar menjadi member kami. Jadi mungkin Asiana barangkali nanti pengen pengen mendaftar, silakan. Jadi silakan lakukan pendaftaran. Nah, nanti kalau dilihat di form registrasi untuk pendaftaran tim akan muncul seperti ini formnya. Jadi saya minta tolong dilengkapi saja. Nah, jadi manfaat dari pendaftaran ini tentu nanti kami akan bisa menerbitkan yang namanya DNP, daftar nama pemain. Jadi kalau kita lihat, jadi nah ini seperti ini. Jadi ini bisa diterbitkan Pak. Jadi kalau Raga Negeri nanti pengen, satu contoh misalnya saya pengen ikut sebuah kompetisi bukan hanya di Go Bola Bali ya, mungkin event di kompetisi manapun, pengen membuat pengen membuat DNP udah bisa langsung dibuat. Jadi biasanya kalau teman-teman mau ikut sebuah kompetisi, kapan mau ikut kompetisi baru mereka sibuk untuk membuat DNP. Nah, ini sudah ada. Tinggal nanti pemain-pemain yang sudah didaftarkan ya tinggal dipilih mana yang mau dimasukkan ke daftar nama pemain untuk mengikuti sebuah event. Oke, next. Selanjutnya setelah timnya didaftarkan, selanjutnya adalah mendaftarkan pemain. Nah, mendaftarkan pemain, jadi nanti ada form pemain yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pendaftaran pemain ini kami menggunakan keywordnya itu adalah NIK. Jadi sepanjang NIK itu tidak salah, nanti ikut event manapun yang menggunakan apps ini nilai dari atau penilaian daripada pemain kita itu bisa terakumulasi secara terus-menerus. Itu ya, jadi bukan hanya di Go Bola Bali aja, di event manapun yang kebetulan mungkin menggunakan apps ini ya bisa jadi akan terakumulasi sepanjang NIK-nya sudah benar. Nah, nanti ini semua formnya diisi dengan baik dan benar sampai akhirnya pada saat melakukan registrasi akan ketemu seperti ini ada notifikasi seperti ini baru dianggap pendaftarannya sukses. Nah, selanjutnya apa yang bisa dihasilkan dari pendaftaran pemain? Ya tentu akan keluar berupa DSP. Nah, DSP ya tergantung. Kalau di IFC sendiri, kami untuk usia 13-15 itu ketentuannya adalah maksimal 18 pemain yang boleh didaftarkan menjadi DSP. Daftar susunan pemain. Ya, betul. Jadi daftar susunan pemain itu kami berikan maksimal 18 pemain. Tetapi Raga Negeri karena sudah menjadi member boleh mendaftarkan pemain maksimal sampai dengan 50 pemain untuk semua kategori. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi boleh, jadi nggak hanya tim yang nanti pemain-pemain yang dibawa ke Bali aja yang didaftarkan, nggak. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu punya kategori di bawah itu, boleh dibilang misalnya U13 punya, 12 punya, 10 punya, silahkan didaftarkan sehingga nanti apps ini bisa dimanfaatkan di sesi-sesi latihan atau pada saat melakukan kegiatan yang lain. Itu silahkan didaftarkan.
Kami berikan batasan kuota maksimum sampai 50 pemain. Nah, nanti yang mana yang mau dibawa ke Bali tinggal memilih. Jadi 18 pemain yang dibawa ke Bali, misalnya kalau memang semuanya 18 ya tinggal dicontreng-contreng, nah itu akan langsung masuk ke DSP. Oke, next. Nah, barangkali yang penting yang ingin kami sampaikan adalah dari semua proses tadi ada manfaat. Tentu apa sih manfaat untuk yang bisa didapatkan ikut kompetisi di IFC. Jadi kami menyajikan ya selain 2 tadi, DNP itu bisa kami yang membuat, artinya kita dibuatkan oleh panitia, DSP juga dari kami, tidak perlu Bapak Ibu repot-repot lagi ya. Untuk untuk cross check-nya pun cross check data biasanya karena sekarang sudah teknologi sudah sangat luar biasa, kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan Kabupaten Badung yang kebetulan bekerja sama, ya kami tinggal cross check data-data yang berdasarkan NIK yang sudah masuk. Nah, yang pertama yang akan didapatkan adalah laporan berupa screenshot. Jadi screenshot itu maksudnya begini. Jadi pada saat Android ini sudah dimanfaatkan, sudah dinilai, lakukan penilaian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, tim kami menilai. Jadi ada satu pertandingan itu biasanya kami ada menurunkan ada 8 orang tim yang akan menilai. Nah, nanti akan keluar seperti ini, Pak. Jadi sebelum pemain keluar lapangan, laporan ini harusnya sudah diterima oleh teman-teman pelatih. Nah, sehingga pada saat pergantian babak, di babak pertama, babak kedua, teman-teman pelatih sudah tahu apa yang harus direview, apa yang harus dievaluasi di babak pertama. Minimal ini bisa membaca singkat, oh ternyata seperti ini, apa yang harus saya lakukan. Oh, pemain saya banyak melakukan kesalahan kontrol, banyak melakukan kesalahan passing, ini data semua sudah ada. Jadi bisa dilakukan ini singkat, selain memang nanti bicara mengenai masalah strategi di situ ya. Masalah strategi ya teman-teman pelatih yang lebih paham bagaimana dia melakukan defender bertahan, bagaimana dia melakukan attacking atau menyerang, bagaimana dia melakukan transisi. Nah, ini teman-teman pelatih yang bisa. Ini yang ini tidak memerlukan waktu, Pak. Jadi kalau saya boleh bilang begitu wasit tiup fluid panjang babak pertama berakhir, kita screenshot, kita udah langsung bisa berikan ke teman-teman pelatih. Oke, next. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ada tambahan 6 laporan lagi. Yang pertama dari ke 6 laporan ini kami akan bantu dengan diolah, bukan dibantu ya, artinya diolah oleh web yang sudah kami buat secara sistematis. Jadi akan keluar 6 laporan lagi. Yang pertama adalah report match statistik. Ya, jadi laporan match statistik itu ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pelatih ya. Kalau biasanya match statistik yang profesional itu kan umum ya yang dikeluarkan. Nah, kalau yang di sini semua yang kami nilai, Pak, berdasarkan tim. Ini by tim. Jadi teman-teman pelatih akan tahu berapa menit saya efektif bermain. Kalau misalnya kita bicara 2 kali 35 menit, oh ternyata waktu efektifnya 60. Kenapa 60? Ya mungkin ada aja bola pas waktu bola ada pemain yang melakukan pelanggaran, waktu kami berhenti, Pak. Pada saat bola keluar lapangan, waktu kami berhenti. Jadi ini kalau mungkin Bapak pernah nonton futsal ya, benar-benar bola jalan itu baru kami hitung. Jadi ini efektifnya ya. Nah, terus di situ Bapak juga bisa melihat nanti perbandingan. Oh, tim A menguasai berapa persen? Ini kita ambil dari mana? Dari jumlah sentuhan bola. Ini logikanya seperti itu. Nah, kita hitung average, misalnya ini average touch ball-nya, kalau saya boleh bilang misalnya 350 plus 261 dibagi dengan jumlah kedua tim. Berapa pemain? Nah, ketemulah angka average-nya ternyata cuma hanya 19 touch, sentuhan. Nah, dari 19 touch ini masing-masing pemain, berapa pemain yang mampu melakukan sentuhan di atas average? Ternyata di tim A itu cuma 8, tim B cuma 7. Nah, ini artinya dari, kalau kita bicara, anggap misalnya masing-masing tim semua mengeluarkan 18 pemain, artinya masih cukup banyak pemain yang sentuhan bolanya di bawah average. Ya, itu yang mesti kita bisa lihat. Terus berapa pemain yang achievement-nya di atas 70%. Ini semua sudah terangkum di sini, bahkan sampai berapa pemain yang melakukan pelanggaran dalam satu pertandingan, berapa pemain yang mendapatkan kartu kuning, atau mungkin ada beberapa pemain yang mendapatkan kartu merah. Ini semua sudah kita buatkan. Jadi match statistik ini mungkin untuk gambaran awal teman-teman pelatih untuk melihat review untuk pertandingan berikutnya. Oke, next. Jadi laporan berikutnya adalah laporan by team. Jadi laporan by team ini maksudnya laporan satu pertandingan, kami membuat sebuah laporan untuk semua pemain, Pak. Jadi semua pemain kita lihat nih, kalau ini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah basic skill. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada touch ball, ada false passing, ada false control. Ini kesalahan passing, kesalahan kontrol, ini semua ada.
Semua pemain yang didaftarkan ya semua kita nilai. Mungkin ini kebetulan yang di nomor 1 nih Pak, kenapa 0-0-0 semua? Nah ini artinya sudah berani dipastikan pemain ini nggak dimainkan Pak. Sudah berani dipastikan pemain ini nggak dimainkan. Kenapa? Bisa jadi cedera, bisa jadi dapat akumulasi kartu. Kalau pemain yang semua dimainkan, nah ini juga saya minta tolong perhatian bagi teman-teman pelatih. Pada saat kami berikan kesempatan, kalau di usia 13-15 mendaftarkan 18 pemain, kami mengacu kepada friendly match internasional, semua pemain yang didaftarkan bisa dimainkan. Sekali lagi saya bilang bisa dimainkan, tapi bukan saya bilang harus dimainkan, nggak bisa dimainkan. Jadi artinya mungkin ada teman-teman pelatih bilang, Pak, ini pemain saya dari sisi kemampuan kurang, saya nggak mau mainkan. Ya boleh-boleh aja, cuman nanti ingat mereka pulang ke rumah, ya nilai mereka 0-0 ini. Bagaimana teman-teman pelatih mempertanggungjawabkan kepada orang tua kok nilai anak saya seperti ini. Nah ini juga mesti harus dipertimbangkan nantinya. Oke, jadi ini semua kita nilai. Kalau yang di kalau yang divisi bermainnya ada 2 yang kami nilai, suksesnya berapa kali, gagalnya berapa kali. Semua ada sukses, ada gagal. Jadi ini yang kita nilai. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa passing dan kontrol yang dinilai salahnya? Ini juga menjadi pertimbangan kami, karena yang akan kita perbaiki adalah kesalahannya. Kalau yang sudah benar ya nggak usah kita, ini kan yang kita perbaiki ya kesalahan-kesalahannya itu. Jadi ini dalam satu pertandingan, Pak ya, dalam satu pertandingan akan keluar laporan seperti ini. Kalau kita bicara 2 kali 35 menit ya, begitu selesai 2 kali 35 menit, Bapak akan mendapatkan laporan ini. Oke, next. Selanjutnya, kami juga akan menyajikan laporan by all match. Jadi maksud saya gini Pak, dalam satu pertandingan di IFC, kenapa mungkin Bapak Ibu mempertanyakan Pak, usia 13, 14, 15 kok dibatasi hanya 8 tim Pak? Padahal Bapak punya 2 lapangan. Sekali lagi kami informasikan yang kami buat adalah kualitas sebuah kompetisi, bukan kuantitas sebuah kompetisi. Saya pernah menyampaikan ke Pak Isnanta, Deputi Kemenpora, dia di bidang pembudayaan olahraga, dan kami juga sempat menyampaikan ke Pak Bupati Badung. Saya bilang IFC itu bukan bukan kompetisi terbesar di Asia. Karena nggak mungkin Pak, kita nggak mungkin ngalahin Cina yang mereka bisa mempunyai lapangan 32 lapangan yang bisa menghadirkan sampai 300 lebih tim untuk terlibat dalam satu kompetisi. Bayangkan 32 lapangan Pak. Nah kita nggak mungkin melakukan itu. Tapi saya bilang sama Pak Isnanta, saya bilang sama Pak Bupati kami akan membuat kompetisi terbaik di Asia. Ini yang menjadi target kami. Jadi makanya kalau saya boleh bilang ya, harapan kami tim-tim yang akan hadir di IFC ini ya betul-betul tim-tim yang mempunyai kualitas. Nah, walaupun kami menggunakan 8 tim dan kami bagi 2 grup, semua tim kami pastikan wajib bermain dengan jumlah yang sama. Makanya saya pastikan semua tim akan bermain 5 kali. Ini M1, M2, M3, M4, M5 ini maksudnya pertandingan 1, pertandingan 2, pertandingan 3, pertandingan 4, pertandingan 5. Nah, semua nilai-nilai yang tadi yang saya dapatkan di pertandingan ini kami akumulasi, Pak. Jadi begitu selesai pertandingan mengikuti IFC U14 misalnya, nanti Bapak akan mendapatkan laporan seperti ini. Ya, jadi lengkap. Ini semua by player, by pemain. Sudah gitu di semua pertandingan, ya. Dan ini termasuk dengan persentasenya, Pak. Gimana sih mencari persentasenya? Kami sudah membuatkan rumus sedemikian rupa yang sudah kami olah dengan sistematis sehingga bisa mendapatkan. Nah, biasanya, ini yang saya sampaikan ke Bapak Ibu, barangkali mungkin tidak. Saya belum pernah ya, kalau saya boleh bilang saya mungkin nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang sudah join di sini mungkin pernah mendapatkan laporan seperti ini dalam satu kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Nah, oke, next. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kami juga bisa menyajikan. Nah, biasanya Pak, ini kalau by posisi ini maksudnya gini. Laporan yang kami buat ini adalah untuk memberikan apresiasi kepada pemain di masing-masing posisi. Biasanya, mohon maaf, kalau misalnya saya bicara di usia pembinaan mungkin 15 tahun ke bawah, teman-teman operator, teman-teman penyelenggara kompetisi, mereka selalu mencari pemain terbaik. Jadi pemain terbaik itu ya 1 orang. Nah, kalau di kami, pemain terbaik kami itu ada 4 posisi, Pak. Pemain terbaik pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, penjaga gawang. Ada yang bertanya, Pak, kok banyak sekali? Ya, nggak mungkin dong pemain depan kita head to head kan dengan pemain tengah.
Karena secara touch ball, sentuhan bola mereka aja nggak mungkin sama. Sama halnya pemain tengah dengan pemain belakang atau pemain belakang dengan pemain depan. Tidak bisa kita head to head, apalagi dengan penjaga gawang. Ya tentu mereka mempunyai penilaian masing-masing. Makanya di kami biasanya selalu memberikan apresiasi kepada 4 pemain untuk masing-masing kategori. Jadi ada pemain depan, pemain tengah, pemain belakang, dan penjaga gawang. Terbaiknya kita akan berikan apresiasi. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan laporan ini. Jadi kalau misalnya saya bicara 8 tim yang terlibat, berapa pemain tengah, let's say misalnya ada 200 pemain tengah, kita akan bisa melihat siapa sih the best 10-nya. Ini udah kelihatan Pak di sini. Mungkin Bapak akan menanyakan, Pak Agung ini kok ada yang persentasenya 73%, tetapi ada yang 50% malah dia masuk. Nah ini yang menjadi penilaian kami di situ itu adalah pertama yang kami gunakan adalah jumlah touch ball dulu nih. Setelah jumlah touch ball kami ambil 35%-nya dari touch ball, kita sortir lagi Pak. Sortirnya itu berdasarkan dari pertama kami sortir berdasarkan dari basic skill-nya. Jadi setelah basic skill baru kami comparison dengan visi bermain. Nah sehingga nanti ketemulah urutan yang sudah kita sampaikan. Oke, next. Ya, itu laporan yang kelima. Selanjutnya ada official certificate, Pak. Kalau saya bilang piagam. Nah, barangkali mungkin ini juga menjadi, karena ini eventnya event internasional. Kebetulan kami juga didukung oleh 2 kementerian saat ini, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata, karena ada kaitan dengan sport tourism. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk mendapatkan kerjasama atau dukungan dari Kementerian Pendidikan. Nah, yang menarik, Pak, nanti harapan kami mengharapkan mulai dari 2021 ini piagam akan ditandatangani oleh Menteri. Karena apa? Ternyata piagamnya Pak Bupati nggak kurang menarik Pak. Jadi kalau piagam Pak Menteri, kemarin ada beberapa teman-teman bilang Pak Agung kalau bisa yang menandatangani Pak Menteri. Jadi sehingga piagam ini bisa dimanfaatkan untuk mencari sekolah jalur prestasi. Oke. Karena kebetulan kami dapat dukungan ya tinggal nanti Pak Bupati kami bersurat ke Pak Menteri untuk mohon bantuan menandatangani sertifikat. Nah, yang menarik Pak bukan ini Pak. Yang menarik itu adalah di bagian belakang piagam ini. Jadi mungkin Bapak nggak pernah mendapatkan piagam ini. Di belakangnya itu ya penilaian yang kita sebutkan tadi itu kita akan berikan di masing-masing pemain. Maka harapan saya kepada teman-teman pelatih, teman-teman ofisial, jangan sampai pemain yang sudah didaftarkan tidak diberikan kesempatan sama sekali. Jadi yang terjadi nanti Pak ini nilainya kosong semua, kasihan banget. Pulang-pulangnya dia nggak dapat nilai apa-apa. Orang tuanya nanya, kamu jauh-jauh datang dari Jakarta ke Bali kok nilainya 0 semua. Sayang Pak, gitu loh. Nah ini tolong diperhatikan. Oke, next. Laporan terakhir yang bisa kami sampaikan adalah mungkin ini Pak Haji nanti akan bermanfaat Pak, yang mungkin ke depannya barangkali misalnya Ascot Jakarta Pusat pengen melakukan seleksi Pak. Sekali lagi saya bilang ini bukan penentu sebuah seleksi, tetapi ini adalah salah satu indikator awal yang bisa mungkin Pak Haji dengan teman-teman talent scouting dapatkan. Contoh misalnya setiap pemain yang ada di Jakarta Pusat, kelahiran let's say misalnya 2007 misalnya gitu ya. Kelahiran 2007 di search karena sudah menggunakan program kami, apps kami di kompetisi-kompetisi yang dibuat oleh oleh Ascot. Nanti tinggal ketik Jakarta Pusat. Saya pengen tahu nih kelahiran 2007 berapa sih kita punya pemain? Berapa pemain depan, berapa pemain belakang, berapa pemain tengah, berapa penjaga gawang, itu akan muncul Pak semua. Dan semua pemain akan mempunyai ini Pak. Jadi pada saat misalnya ini menariknya begini. CV ini menjadi menarik pada saat misalnya kemarin Coach Wayan yang tadi salah satu profil itu dia kebetulan dirteknya Elite Pro Bali United Academy ya, Elite Pro-nya 2018 kalau tidak salah 2018 mereka mencari seleksi pemain untuk U16 Pak. Yang daftar ternyata sampai 500 orang. Apa yang terjadi Pak? Mereka hanya membagi 11 kelompok-kelompok. Pertama dibagi berdasarkan posisi dulu. Dikumpulin pemain depan, kumpulin pemain tengah, dikumpulin pemain belakang, dikumpulin. Setelah itu baru dibuatlah sebuah tim-tim. Ada 11 semua. Pak pernah kepikiran nggak ada satu pemain yang bagus kualitasnya ternyata dia dapat grup yang pemain yang biasa. Sehingga pemain yang bagus ini nggak kelihatan Pak di situ. Nah,
kalau misalnya dengan CV ini, minimal talent scouting bisa memilah dulu nih. Pertama dilakukan screening administrasi berdasarkan posisi. Setelah itu berdasarkan lihat achievement-nya dia. Lihat ininya, oh ternyata anak ini kualitasnya lumayan bagus, saya kumpulin yang bagus-bagus. Nah sehingga apa? Pada saat dia melakukan seleksi, ya betul-betul melakukan seleksi dengan orang-orang yang kualitasnya juga bagus. Nah kira-kira itu manfaat dari yang untuk nah selain kalau khusus untuk di app kami, masing-masing posisi terbaik di 3 posisi di masing-masing ini kami akan buatkan dia semacam profile video, Pak. Jadi profile video itu ya untuk kayak highlight-nya lah selama ikut kompetisi. Jadi model seperti ini. Nah, dan kami akan pasang video ini di semua media sosial kami. Jadi ya sekaligus untuk mempromosikan anak-anak lah. Kurang lebih kita bantu mempromosikan mereka. Ya minimal pada saat mereka ikut seleksi, video ini bisa ditunjukkan kepada tim screening juga gitu. Dan di video itu kami lengkapi, Pak, ini nama data pemainnya, terus sudah gitu ini capaiannya mereka, ini sudah semua ada di sini. Berdasarkan kalau kita bicara berapa match dia pernah ikutin, berapa menit dia bermain, berapa kali first touch ball-nya, berapa kali kesalahan passing-nya, berapa kali kesalahan kontrol, sudah ada semua di sini, Pak. Yang long pass sukses, cross pass sukses, intercept sukses, clearance sukses, tackling sukses, ini ada semua. Ini kita rangkum dan ini sudah secara otomatis kita buat di sebuah sistem. Maka itu kami sebut dia aplikasi. Oke, next itu manfaatnya. Jadi ada 7 ya, ada 7 laporan yang bisa kita ini. Nah, mungkin saya akan sedikit keluar di IFC. Jadi penggunanya, siapa sih yang akan menggunakan apps ini? Nah, karena kebetulan Raga Negeri sudah menjadi member kami, jadi saya sekalian informasikan. Jadi yang bisa menggunakan siapa ya? Teman-teman pelatih. Jadi untuk melakukan, bayangkan aja Pak, jadi mungkin kalau misalnya coach yang ikut di event ini dapat laporan pulang dari pulang dari event ini seperti yang dibilang sama Coach Wayan tadi, ya harus memperhatikan 4M tadi itu. Yang pertama adalah mau lihat dulu nih laporannya, setelah itu baca dengan detail laporannya per pemain. Sudah gitu evaluasi dia. Setelah evaluasi buatkan dia program latihan berdasarkan dari achievement yang dia punya. Nah, kalau sementara ini biasanya teman-teman ikut kompetisi, begitu selesai kompetisi, walaupun entah itu sebagai juara, entah itu cuman ikut berpartisipasi sampai di babak penyisihan, ya pulang-pulang selesai latihannya ya rutinitas seperti biasa. Jadi tidak ada apa sih yang mau diperbaiki, nggak jelas. Tapi dengan adanya laporan seperti ini, ya tentu ada beberapa ini yang bisa dilakukan perbaikan-perbaikan. Itu untuk teman-teman pelatih. Nah, untuk manajemen SSB Akademi, saya bilang Raga Negeri misalnya untuk ikut menjadi pemainnya atau timnya Raga Negeri, mungkin para orang tua diminta untuk membayar iuran misalnya, mohon maaf mungkin kalau salah ada iuran atau iuran untuk sebagai pemain misalnya. Nah, nanti Raga Negeri bisa mengeluarkan raport, Pak. Raportnya itu ya capaian yang tadi itu mau diberikan setiap 3 bulan sekali, atau semesteran, 6 bulan sekali, atau setiap 1 tahun sekali. Jadi ada capaian. Jadi bagi keluarga pemain atau orang tua, oh nggak rugi loh, saya membayar misalnya iuran, tapi saya dapat laporan ini dari manajemen Raga Negeri. Nah, untuk pemain, benefitnya apa? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat dia mengikuti seleksi yang di level lebih tinggi, dia bisa tunjukkan CV-nya dia bisa tunjukkan piagamnya yang dengan ada nilai tadi, atau mungkin kalau dia kebetulan bisa dapat di 3 besar di event kami ini, dia bisa dapatkan video itu dan bisa tunjukkan video. Nah, organisasi ya tentunya seperti saya bilang tadi itu ASKAP ASKOT. Kenapa saya bilang ASKAP ASKOT? Karena kedepannya yang membutuhkan yang membentuk tim, entah itu tim Porprov, entah itu nanti berkontribusi di tim Prapon, entah itu nanti misalnya ASKOT Jakarta Pusat ingin kontribusi pemain seleksi untuk timnas, ya bisa dengan data ini Pak bisa sampaikan ke tim seleksi, oh ini loh pemain saya untuk Jakarta Pusat kelahiran ini saya udah punya datanya. Jadi ini akan sangat membantu teman-teman organisasi untuk menyampaikan administrasi awal. Nah, kapan apps ini bisa dipergunakan?
2018 betul fokus saya adalah di event kami aja Pak, jadi hanya di IFC. Tapi begitu kami diskusi dengan teman-teman pelatih, baik itu peserta dari dalam negeri maupun dari luar negeri, karena mereka menganggap, oh ternyata laporan ini FC ini sangat bagus loh, boleh nggak sih ini dipublish? Nah akhirnya setelah kami diskusikan, kami putuskan 2019 kemarin memutuskan untuk mengupload apps ini ke Google Play Store. Nah sehingga yang tadinya hanya bisa digunakan di pertandingan resmi di tempat kami, akhirnya sekarang bisa digunakan di 3 sesi. Yang pertama saat latihan rutin, misalnya Raga Negeri bikin latihan seminggu 2 kali, pasti ada sesi gamenya. Entah itu game 3 lawan 3, 4 lawan 4, 5 lawan 5, itu bisa lakukan penilaian di situ. Terus sudah gitu, pertandingan uji coba. Nah, itu bisa dilakukan penilaian. Terus yang keempat, pertandingan kompetisi resmi. Nah, ini juga bisa diinikan. Nah, siapa yang akan melakukan penilaian? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Mungkin nanti saya akan berkomunikasi lebih lanjut lagi dengan Pak Haji. Barangkali beliau berkenan, atau mungkin dari Bu Susanti berkenan memberikan rekomendasi kepada salah satu SMK yang ada di sekitar Jakarta Pusat yang bisa kami ajak kerjasama. Nanti anak-anak inilah yang kami akan training, mereka yang akan membantu melakukan penilaian. Loh kok bisa Pak Agung? Ya karena kenapa kami gunakan SMK? Karena biasanya umumnya SMK itu mereka ada yang namanya PKL. Nah, PKL inilah kita akan tempatkan di situ nanti. Nilai PKL-nya ini didapat dari menilai kegiatan masing-masing SSB. Saya nggak tahu di Jakarta Pusat ada berapa SSB, berapa anak yang dibutuhkan. Nah, nanti kita tinggal mengkomunikasikan lebih lanjut Pak Haji. Ini kenapa saya undang Pak Haji untuk ikut di sini? Ya mudah-mudahan program yang kami buat tidak hanya berlaku di IFC aja, bisa juga diterapkan pelan-pelan di Ascot di Jakarta Pusat. Oke, next. Selanjutnya, nah saya ingin menunjukkan saja sedikit tampilan mengenai apps kami. Jadi akan ada tampilan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir seperti apa sih? Nah ini kan saya berikan. Jadi setelah dia daftarkan tim, daftarkan pemain, nanti secara otomatis pemain-pemain yang sudah didaftarkan bisa dipanggil. Contoh misalnya nih sesi latihan usia 13 tahun. Oh yang datang cuma hanya 10 orang. 20 orang. Kita bagi 2 grup deh. Grup A sama grup B. 10-10 atau 5-5. Oh tentu udah bikin 5-5. Nah nanti ada tinggal contreng yang datang nomor punggung siapa aja, namanya siapa aja. Nah nanti begitu dia dicontreng dia akan muncul Pak, disinkronize dia akan muncul di sini di lapangan ini. Nah cara menilainya gimana? Sederhana Pak. Jadi tinggal pencet nomor punggung, ya akan keluar seperti ini penilaian. Misalnya nomor punggung 1 yang dipencet keluarnya apa yang mau dinilai? Touchball, tinggal sentuh touchball Pak. Begitu sentuh touchball ya sudah dia akan kembali lagi. Oh yang dinilai kesalahan passingnya. Kembali lagi, kontrol, kembali lagi, shot on target, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini sangat sederhana. Sekali lagi, ini tampilannya, oke, untuk yang divisi bermain. Ini saya memperkenalkan aja ya, kalau teknisnya nanti mungkin harus ada waktu khusus ya untuk memberikan training. Selanjutnya ada divisi bermain itu akan tampilannya seperti ini. Jadi sama mekanismenya setelah pemain kita daftarkan, tinggal kita pilih mana yang pemain yang kita mau nilai, ya tinggal pencet nomor punggungnya. Setelah pencet nomor punggung, yang pertama pencet nomor punggung akan keluar. Nah, ada 6 indikator yang mau dinilai. Setelah misalnya saya mau nilai, oh ternyata dia melakukan akselerasi, pencet akselerasi akan muncul seperti ini Pak, sukses atau gagal. Nah setelah nanti dipilih sukses atau gagal, dia kembali lagi ke tampilan lapangan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah, sekali lagi, tim kami, tim yang dibuat oleh Go Bola Bali tidak menilai teknik, Pak. Tidak menilai cara. Yang kami nilai adalah logika. Logika dalam artian begini, kita bicara touchball nih. Contohnya misalnya, saya menerima bola pertama, secara otomatis saya dapat sentuhan, yaitu kita nilai. Jadi terus udah gitu kesalahan passingnya seperti apa misalnya, oh saya harusnya menerima bola tapi karena bolanya yang harusnya saya terima saya nggak bisa terima, entah itu dipotong lawan, entah bolanya keluar, itu yang menjadi yang kita nilai. Jadi saya nggak menilai, loh tekniknya gimana, saya nggak bicara teknik di situ. Oke, selanjutnya yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kompetisi. Jadi saya sebetulnya sangat sedih
ya beberapa kali melihat beberapa kompetisi dari 2014 kemarin, saya melihat entah itu di Pulau Bali, entah itu Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, yang terjadi adalah sekedar melaksanakan kompetisi yang maksud saya, mohon maaf, dalam kondisi lapangan yang sudah becek, bola tidak bisa bergerak, kompetisinya masih tetap dijalankan. Sayang sekali, kalau menurut saya mendingan nggak usah aja. Ngapain kita harus memaksakan yang ujung-ujungnya tidak, itu risikonya sangat bahaya sekali. Mungkin karena lapangannya licin, anak-anak kita jadi bisa cedera fatal di situ, yang akhirnya ya kita membunuh mimpi mereka di situ gitu. Nah, yang perlu dibuat nanti kalau misalnya Pak Haji berkenan melakukan kegiatan program ini, pastikan semua tim yang ikut terdaftar mempunyai jumlah permainan yang sama. Entah itu nanti dibagi grup ataupun setengah kompetisi ataupun kompetisi penuh. Bagi grup caranya gimana? Misalnya nih, saya bilang misalnya dibagi 2 grup. Grup A, grup B. Grup A ada 4 tim, grup B 4 tim. Juara runner up ya ketemu juara runner up, 3-4 ya ketemu 3-4. Jadi yang 3-4 itu jangan disuruh pulang, karena ini akan mempengaruhi sistem ini. Adalah yang dicari adalah average. Jadi kalau ada satu tim yang tidak bermain, ya average-nya berarti nggak akan maksimal gitu loh. Nah terus udah gitu tujuan kompetisinya apa? Nah selama ini mungkin Bapak Ibu mengikuti sebuah kompetisi, entah itu di dalam negeri, di luar negeri, pemikirannya tim saya harus juara, tim saya harus ini. Enggak Pak. Yang harus dilihat adalah berapa persen pemain kita mampu mengaplikasikan program latihan yang dibuat oleh teman-teman pelatih. Jadi kalau mohon maaf kalau saya boleh bilang, kalau kita ingin memperbaiki prestasi sepak bola Indonesia, yuk kita perkuat fundamentalnya dulu. Jangan sampai kita mempunyai pelatih timnas yang kita bayar miliaran rupiah, mereka masih di sana ngajarin bagaimana cara passing, bagaimana cara kontrol, bagaimana cara menendang bola. Ini harusnya dilakukan oleh siapa? Teman-teman SSB. Di usia berapa? 15 tahun ke bawah. Minimal mereka mempunyai visi bermain. Kita ajarkan dia di situ. Nah, sehingga nanti pada saat dia menjadi pemain profesional, hal ini nggak perlu diinikan lagi. Maka kalau kita bicara misalnya entah itu Spanyol, entah itu Inggris, mereka nggak pernah melakukan yang namanya saya belum pernah melihat mereka itu melakukan kayak pelatihan bersama-sama itu sampai bulanan, apalagi tahunan Pak. Ya tinggal mereka panggil-panggil aja pemainnya. Karena apa? Ya antara klub kalau kita bicara Inggris misalnya Manchester United, Chelsea dan lain sebagainya, visinya sudah sama. Ya tinggal mereka menyamakan chemistry di situ. Nah itu tujuan kompetisi itu, mari kita coba. Jangan memikirkan piala dulu deh, jangan memikirkan trofi dulu deh, tapi perhatikan pemain kita dulu. Nah, terus sudah gitu memberikan 7 penilaian yang tadi sudah saya sebutkan tadi. Ya kami yang menjadi dasar kami Pak, kami membuat event ini yang utama adalah tim yang kami ajak, panitia yang kami ajak betul-betul dikualifikasi Pak, jadi nggak sembarangan. Dia benar-benar profesional. 2 tahun terakhir ini saya sengaja mengundang 2 co-founder kami dari Spanyol, ada Gustavo tadi dari satu lagi yang dari Cina, tapi dia kebetulan tinggal di Spanyol. Tujuan mereka datang ke Bali untuk apa? Untuk melihat panitia kami sudah benar nggak dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi selama 2 tahun kemarin ini saya bersyukur mereka memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada tim-tim kami, pada panitia pelaksana. Jadi benar-benar sesuai dengan harapan. Nah terus sudah gitu memastikan perangkat pertandingan. Ini penting Pak, perangkat pertandingan. Nah ini yang menjadi kendala kami di 2018 sampai 2019 ini menjadi terutama di teman-teman wasit. Mohon maaf, di teman-teman wasit. Jadi saya sudah mengupayakan kemarin mencari wasit terbaik yang ada di Bali. Ternyata masih banyak juga yang mungkin keputusan yang mereka ambil tidak objektif. Apa yang kami lakukan Pak? Kami merencanakan di 2021, kalaupun tidak bisa di 2021, minimal 2022 kondisi pandemi nanti sudah mulai membaik, dan kami sudah sepakat untuk mengundang paling tidak ada 2 wasit asing yang akan membantu kami. Mereka akan memimpin pertandingan dari awal Pak. Jadi mereka datang lebih awal 2 hari sebelum pertandingan. Nah, nanti kami akan undang teman-teman teman-teman wasit yang akan memimpin. Kami berikan refreshment, kami berikan edukasi di itu selama 2 hari. Setelah itu, pada saat memimpin, 2 wasit ini akan menjadi wasit asesor. Dia akan menilai wasit.
di lapangan 1, lapangan 2. Dan biasanya wasit-wasit yang kami pakai selalu nginep di hotel, Pak. Jadi selesai melakukan tugas, mereka istirahat, paginya Pak, pada saat mereka breakfast, rencana kami wasit ini akan diedukasi kembali oleh wasit asesornya, akan ditunjukkan, ini loh kemarin kamu mengambil keputusan salah di sini. Jadi mereka akan belajar terus di situ. Dan yang terpenting adalah bagaimana seorang wasit nanti mengajarkan kepada semua pemain law of the game yang benar. Jadi saya nggak mau di wasit kami itu mengeluarkan kartu kuning, apalagi kartu merah, pemainnya entah di mana, nggak boleh Pak. Jadi dia mesti panggil dulu pemainnya, diajak ngomong, dikasih tahu apa masalahnya, baru kalau misalnya dia harus dapat kartu kuning, diberikan kartu kuning, kalau kartu merah, kartu merah. Jadi nggak boleh pemain yang jauh entah di mana kartunya dikeluarin, itu nggak bisa. Jadi diedukasi, jadi dia biar tahu apa yang ini yang kita mau ajarkan mereka dari dari usia dini Pak. Dan tidak ada teman-teman official, tidak ada teman-teman pelatih yang bisa bilang Pak itu mengulur-ulur waktu. Nggak, no Pak. Sekali lagi saya bilang, kompetisi yang kami buat bukan untuk prestasi, tapi untuk melakukan pembinaan. Yuk kita sama-sama merubah mindset. Nah, yang keenam, memastikan venue Pak, seperti yang saya bilang tadi. Lapangan yang kami gunakan, Pak Agung, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah ke Bali. Di Bali banyak loh lapangan sepak bola, ada Samudra, ada ada Trisakti, terus sudah gitu. Bahkan yang baru direnovasi sekarang Samudra Trisakti. Menurut saya bilang nggak layak. Karena apa? Saya nggak bisa mendapatkan 4 ruangan ganti, Pak. Mereka hanya menyiapkan 2 ruangan ganti. Kenapa Pak Agung memerlukan 4 ruangan ganti? Karena di level anak-anak, dalam 1 hari minimal ada 2 pertandingan. Pertandingan pertama dengan pertandingan kedua, tim ini nggak bisa digabung, Pak. Apalagi kita ada tim asing ya. Jangankan tim lain digabung. Saya pernah melihat yang dari Jepang, saya pernah melihat yang dari Australia, dia membawa 4 official, Pak. Yang dia butuhkan hanya head coach dan asistennya. Yang 2 orang lagi dia jaga di depan pintu, Pak. Itu. Apalagi orang lain mau masuk. Officialnya dia aja pada saat dia briefing nggak boleh masuk. Itu. Jadi kami menjaga itu Pak, itu standarisasi kami, makanya kami hanya mempunyai 2 lapangan yang kebetulan mempunyai ada 6 ruangan. 4 kami gunakan ruang ganti, 1 kami gunakan untuk ruangan wasit, yang 1 lagi kami gunakan untuk panitia dan perlengkapan. Oke, terus yang terakhir adalah membantu tim pelatih meningkatkan mengingat. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, semua laporan tadi itu Pak, Bapak bisa compare, Bapak, Ibu bisa pastikan dengan video live streaming yang kami buat. Jadi semua pertandingan, saya bilang, semua pertandingan kami itu ada live streamingnya. Tujuannya bukan hanya untuk publikasi saja, enggak. Tetapi yang jauh lebih penting adalah pada saat teman-teman pelatih sampai di rumah, dia melihat, wih, tim saya banyak melakukan kesalahan passing atau kesalahan dalam posisi seperti apa? Ya lihat videonya. Jadi mungkin saja kesalahan passing yang didapat karena apa? Timnya dia ditekan terus sama lawan. Ya, kita nggak bisa bicara. Yang harus diperbaiki apa? Bukan mungkin ya kalau saya bukan teknik ininya, tapi mentalnya barangkali yang perlu diperbaiki. Sehingga seperti yang saya sampaikan tadi itu, pada saat seorang dokter ingin mengobati pasiennya, dia harus bisa mendiagnosa dulu penyakitnya. Ya sama, saya bilang di sepak bola juga sama. Kalau kita ingin memperbaiki kualitas pemain anak kita, ya kita harus menemukan dulu apa yang harus diperbaiki. Nah, kira-kira seperti itu pemaparan saya terkait dengan IFC. Jadi kenapa saya bilang sama Bu Susanti, Bu, saya mohon ada perwakilan dari official, ada perwakilan dari tim teman-teman pelatih, ada perwakilan dari orang tua, terus sudah gitu ada perwakilan dari asosiasi. Nah, saya pengen menyampaikan ini secara gamblang, minimal nanti para orang tua, saya membayar ikut kompetisinya IFC itu mahal. Apa yang bisa saya dapatkan? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, dan saya yakin Bapak Ibu, saya belum pernah event itu di internasional event pun Bapak Ibu tidak akan membawa laporan seperti yang saya sampaikan tadi untuk putra-putra Bapak Ibu mengikuti sebuah kompetisi. Jadi ini yang saya sampaikan. Dan harapan saya sekali lagi, mudah-mudahan apps ini nantinya bisa dimanfaatkan di aplikasi. Jadi nggak hanya di event kami aja Pak, karena ini sudah publish, ya boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Ya nanti kalau misalnya Bu Susanti atau Coach Andre atau mungkin Coach Abda yang dari Asiana
Pak, saya pengen mulai menerapkan ini, saya minta tolong karena nggak mungkin Pak Coach Andre sama Bu Susanti saya bawa tim penilai dari Bali, wah itu kosnya tinggi sekali Pak. Mendingan saya membuat tim penilai yang ada di Jakarta. Nah, saya sampaikan memang penilaian ini nggak bisa 100% Pak, karena kami menilai dari nomor punggung ya. Jadi itu tetapi dari 2016 sampai 2019 kami uji coba kemarin di event internasional, kami pastikan minimal 80% kami bisa nilai dan maksimal 90%. Kenapa nggak sampai 100% Pak Agung? Ya kalau pemainnya jauh, nomor punggungnya nggak kelihatan, ya susah. Nah, maka dari itu, hal penting di IFC yang perlu saya sampaikan kepada official ini terutama dan teman-teman pelatih, pastikan membawa jersey minimal 2 dengan warna gelap dan warna terang. Kalau bisa, saya minta tolong nomor punggungnya jelas, baik itu di bagian belakang maupun di bagian depan. Kayak kemarin nih, wah di 2019, karena kan zamannya sekarang sudah jersinya printing. Wah, jersinya keren. Nomor punggungnya nggak kelihatan, Pak. Habislah kami. Nah, itu ya, saya minta tolong dipastikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta tolong nomor jersey, baik itu jersey yang pertama maupun yang kedua, nomor punggungnya sama. Tidak ada pemain yang mengganti nomor punggung. Karena apa? Nanti kalau diganti ya penilaiannya akan berubah. Artinya tidak ke orang yang sesuai, ke orang yang tepat. Itu ya, dua hal itu yang saya pengen garis bawahi karena ini waktunya ini diminta tolong itu disiapkan dengan baik ya. Dan kalau apps ini mau dimanfaatkan di Raga Negeri sebagai di akademinya, boleh. Saran saya, semua pemain yang terdaftar di Raga Negeri nomor punggungnya dibedakan. Ya, dibedakan berdasarkan kelompok umur. Misalnya jangan sampai misalnya U13 karena anak-anaknya suka sama Ronaldo semua pakai nomor 7. Wah, ini nggak akan bisa dinilai nanti, Pak. Jadi pastikan nomor punggungnya beda-beda di masing-masing kelompok umur. Karena apa? Sekali lagi, nanti yang akan memberikan penilaian pasti berdasarkan nomor punggung. Jadi artinya apa? Pada saat sesi latihan pun gunakan jersey yang ada nomor punggungnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Hal-hal lain yang terkait mengenai masalah regulasi, saya pikir sudah sangat detail sekali di di dokumen yang sudah kami berikan. Jadi saya minta tolong itu dipelajari dengan baik. Kalau ada hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan di sesi ini. Atau yang kaitan dengan IFC, barangkali mungkin ada orang tua atau bapak ibu atau teman-teman pelatih atau official atau mungkin Pak Haji ada yang masih masih ingin diberikan ini. Oh, ini kayaknya nggak cocok, ini masih kurang ini, silakan. Saya berikan kesempatannya. Saya pikir itu penjelasan saya terkait dengan IFC. Ya mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan harapan kami ya mudah-mudahan seperti yang saya bilang tadi itu saya terus memantau Pak Ibu, baik itu melalui pemerintah Kabupaten Badung, baik itu melalui Kementerian Pariwisata maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, perkembangan yang terjadi di di bandara. Karena gimana pun juga seperti yang saya sampaikan, teman-teman tim asing yang sudah mendaftar itu mereka sudah daftar membayar tanda jadi sama dengan Bapak. Jadi kami terus terang aja agak kesulitan juga kalau misalnya nggak terjadi perubahan lagi, dan kita harapkan mudah-mudahan setelah Hari Raya Idul Fitri ini tidak terjadi lonjakan lagi di Indonesia yang tentu akan menjadi pertimbangan untuk membuat kebijakan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi pemaparan saya sudah cukup jelas. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya berikan waktu, karena masih kita punya waktu sampai kurang lebih sekitar 20-30 menit ke depan. Saya berikan kesempatan menanggapi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sebelum sesi tanya jawab, saya kembalikan terlebih dahulu kepada host untuk memandu kegiatan lebih lanjut. Akhirnya saya tutup dengan para mesanti pemaparan saya. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih banyak Pak Agung untuk pemaparannya. Nah, itu dia tadi pemaparan singkat dari narasumber kita malam hari ini yang sudah dijelaskan secara detail sekali mengenai program apps penilaian sepak bola berbasis statistik ini. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi hadirin yang ingin bertanya atau memberikan masukan serta sarannya, saya persilahkan di sesi ini. Silahkan mungkin yang ingin bertanya langsung saja diaktifkan mikrofonnya.
Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin mohon izin Pak Aji, saya mungkin ingin mendapat tanggapan dari Pak Aji selaku wakil dari Ketua PLT dari ASKOT PSSI Jakarta Pusat, barangkali bisa memberikan pandangan terhadap IFC atau event yang kami buat. Atau mungkin beliau masih ada kegiatan, atau mungkin barangkali dari Bu Susanti mewakili teman-teman dari dari Raga Negeri, ada yang ingin disampaikan? Bu Susanti masih ada? Ya Pak. Oh ya, silakan mungkin Bu. Kalau saya sih melihat ini mungkin sangat membantu sekali juga, baik dari teman-teman dengan teman-teman pelatih, juga mungkin report dari anak-anaknya sendiri ya atas permainan yang mereka laksanakan gitu di dalam turnamen yang mereka ikuti gitu. Ini sih yang menurut saya sangat membantu sekali gitu atas recordnya anak-anak gitu. Cuman mungkin yang tadi Bapak sebutkan memang bahwa itu kan hanya merupakan satu data referensi aja ya Pak ya. Data referensi di mana itu bisa menjadi data pendukung anak tersebut untuk misalkan nanti untuk melakukan seleksi dan lain-lain. Nah, cuman Pak, kalau misalkan kita tidak melihat dari sisi, kan tadi Bapak juga sampaikan bahwa kita tidak melihat dari sisi skillnya gitu, tapi bagaimana bisa kalau kita tidak bisa melihat skill, tapi kita melihat dari sisi data pendukungnya aja gitu. Apakah itu make sense atau tidak gitu loh Pak? Baik, masih ada Bu? Mungkin biar bisa saya tanggapin di sekalian. Mungkin itu Pak, yang saya bertanya-tanya dari tadi juga gitu loh. Apakah ini bisa ya maksudnya ya oke, this is satu reference lah. Iya, tapi kalau kita tidak melihat skill dari anaknya tersebut, apakah nanti akan menjadi fair penilaiannya gitu. Baik, saya langsung tanggapin dulu ya Bu ya, mungkin teman-teman yang lain barangkali kalau ada pertanyaan boleh di host dulu. Jadi Ibu menanyakan apakah tidak dilihat dari sisi skillnya juga gitu. Nah, sekali lagi Bu, yang kami sampaikan justru ini mengacu kepada skill nantinya. Contoh saya bilang, kenapa kita nilai touch ball-nya? Once pada saat anak itu dia tidak mendapatkan satu sentuhan bola, let's say misalnya pemain tengah gitu ya, jumlah sentuhannya mereka sedikit, sudah secara otomatis ya secara skill ya dia tidak bagus itu. Jadi itu yang nah, terus yang kedua misalnya kenapa kita nilai kesalahan passing, kesalahan kontrol. Once kalau dia tidak mempunyai skill yang bagus untuk melakukan passing, ya tentu pasti akan lebih banyak gagal daripada berhasilnya. Itu. Nah, jadi yang saya nilai itu, yang tim kami nilai adalah fakta, kenyataan yang bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Oh, anak ini banyak melakukan kesalahan passing. Nah, ini tugasnya teman-teman pelatih nanti bagaimana memberikan teknik passing yang benar. Entahkah tumpuan kakinya, entahkah perkenaan bolanya, entah ayunan kakinya. Nah, ini tugasnya teman-teman pelatih. Tugas kami adalah menemukan, oh ternyata si A ini dia dapat sentuhan bola, let's say misalnya 10 kali sentuhan bola, ternyata 5 kali kesalahan passing, 4 kali kesalahan kontrol. Nah, ini kan basic nih. Ini dasar yang harus diperbaiki oleh teman-teman pelatih. Nah, tapi kalau tidak ada laporan di kami, mungkin teman-teman pelatih dia nggak akan concern ke situ. Jadi pada saat sesi latihannya ya latihan rutinitas. Jadi tidak ada satu hal yang bisa dibuat. Satu pengalaman Bu yang saya ingin ceritakan bahwasannya tim Jepang Progresso Sano 2018 dia datang dengan pemain yang sama di bawah 2019. Waktu itu dia membawa 2018 itu membawa pemain dia berada di level 9 dari 12 peserta.
Nah, 2019 dia membawa 80% hampir pemainnya masih di bawah, ikut serta di IFC, dia bisa memperbaiki secara kualitas pemainnya dan kualitas timnya, dia berada di posisi 4. Jadi artinya apa? Dia menggunakan program yang kami buat, yang kami berikan untuk melakukan program latihan. Gitu. Jadi bukan berarti kita nggak melihat skillnya. Skill itu kita lihat berdasarkan dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, dari yang kami nilai. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan jawaban saya, Bu. Ya mungkin barangkali kalau memang tidak belum memuaskan, boleh, nggak apa-apa, kita diskusi. Ini pandangan yang kami ingin berikan, dan kebetulan seperti yang saya sampaikan, apa yang kami sudah berikan kepada teman-teman pelatih yang pernah ikut di event kami, kalau mereka mau melakukan 4M seperti yang saya bilang tadi, mau melihat. Nah, biasanya yang jadi masalah adalah teman-teman pelatih kita jangankan mau mengevaluasi, melihat aja nggak mau, apalagi membaca, apalagi mengevaluasi, apalagi menerapkan. Nah, ini yang jadi masalah di kita nih. Nah, mudah-mudahan nanti ini pelan-pelan kita akan coba, sehingga kalau misalnya, makanya kemarin saya sempat sampaikan ke Ibu Susanti, kalau misalnya seperti misalnya Garuda Muda Jogja, Bu, mereka ikut event kami dari tahun 2016, pemainnya hampir 70% itu saya lihat setiap tahun. Progresnya ada. Kami punya laporan mereka. Ada tahun ini peningkatan, tahun ini peningkatan. Jadi ada progres di situ. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Agung. Baik, Pak Ruli. Izin nih menanya. Selamat malam, Pak Agung, Bu Dewi, Pak Sepro, Coach Andre, Bu Susan, dan semua orang tua Raga Negeri. Apakah Bapak Ibu pernah melihat data seperti ini dalam setiap pertandingan? Saya pernah, Pak. Kebetulan juga saya salah satu tim statistik Timnas Indonesia pada saat 2008 AFF, itu Coach Benny Dolo yang pegang. Nah, itu kebetulan kami di dalamnya. Nah, di situ memang kami tim data statistiknya. Nah, tapi memang yang beda adalah pada saat itu kita masih manual. Nah, ini aplikasinya nih. Oke, mungkin yang terkait sama pertanyaannya Bu Susan, ini kan data ya. Data itu betul, saya setuju. Bagaimanapun juga ini sebagai penunjang. Jangan sampai nanti kita melihat ini data adalah satu-satunya penentu. Mungkin yang tadi dimaksud, kita harus melihat skill. Karena bagaimanapun juga data adalah penunjang. Karena kemampuan di lapangan yang sebenarnya itu yang perlu kita lihat, gitu kan. Nah, ini yang terjadi pada saat di AFF 2008, pada saat saya menemukan 2 gelandang, ya, Timnas Indonesia yang bermasalah. Katakanlah, saya nggak mau sebut nama ya, katakanlah gelandang A, dia touch-nya banyak sampai 60 sentuhan. Dan gelandang B, katakanlah sentuhannya hanya 20 sampai 30. Kalau dilihat data, memang gelandang A itu adalah gelandang yang katakanlah keterampilannya baik, benarnya baik. Oke, keterampilan gelandang A itu sentuhannya banyak dan benar. Tapi benarnya benar bagaimana? Kalau kita mau ngelihat kan, kalau 60 sentuhan, 30 sentuhan. Kalau 60 sentuhan kontrol bolanya ke belakang, dan dibandingkan 20 atau 30 sentuhan, dan gelandang ini kontrol bolanya ke depan. Ini kan artinya gelandangnya sudah apa ya? Sudah memiliki visi bermain yang baik. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan apa? Bu Susan untuk menentukan pemain terbaik. Mungkin yang tadi Bapak bilang ada striker, kemudian ada gelandang, kemudian ada belakang, dan mungkin itu sekali lagi mungkin yang perlu di-note itu adalah data itu hanya penunjang. Jangan sampai nanti pada saat dilihat touching-nya, kontrolnya yang paling banyak, dia yang akan dapat kesempatan jadi pemain terbaik. Akhirnya tuh pemain kontrol terus, dribble terus, kontrol terus. Jadi hilang ritme permainan kita. Nah, itu aja sih mungkin yang dimaksud dengan bagaimana data ini harus di make sense sama keterampilan di lapangan. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Ruli sudah memberikan masukan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau tadi Pak Ruli menyampaikannya itu kan yang saya sepakat, yaitu tim profesional ya. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan malam hari ini, kita bicara pembinaan yang dimana usia mereka adalah usia di bawah 15 tahun, yang tentu yang menjadi dasar pemikiran kami di program yang kami buat, di IFC yang kami buat adalah bagaimana kita
memperkuat fundamental pemain kita. Yang pertama, makanya yang kami nilai benar-benar kalau mungkin Pak Ruli penilaiannya akan jauh lebih kompleks lagi, karena di situ kita bicara pemain profesional, Pak. Bicara pemain profesional ya tentu banyak hal, banyak faktor. Ini kalau saya boleh bilang, kalau yang kami lakukan ini betul-betul baru basicnya, Pak, baru fundamentalnya yang kami berikan penilaian. Nah, saya setuju. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, rumus yang kami buat dalam dalam menentukan pemain terbaik itu bukan hanya semata-mata sentuhan bolanya saja atau mungkin basic skillnya, sentuhan bola, passing, kontrol, bukan itu aja, tapi ada visi bermain di situ yang akan menjadi penimbang. Kalau saya boleh bilang, apakah ini menjadi penentu? Saya bilang di awal tadi itu, ini adalah satu indikator yang akan membantu minimal kita mempunyai data. Untuk menentukan apakah saya pikir begini, pada saat kita memberikan penilaian kepada pemain, entah itu bagus, entah itu kurang bagus, entah itu jelek, kalau kita tidak mempunyai indikator angka, kalau kita tidak mempunyai indikator penilaian, kita hanya bicara secara subjektif jadinya. Nah, kami berusaha. Tetapi apakah ini bisa menilai 100%? Enggak. Saya bilang enggak. Termasuk dalam misalnya kita melakukan apakah ini data yang kami berikan ini bisa digunakan sebagai penentu untuk mencari melakukan seleksi ke tahap lebih tinggi? Tentu tidak. Tetapi paling tidak ini akan menjadi bagian utama, artinya pertama. Saya bilang contoh misalnya Pak Ruli mau melakukan seleksi kepada pemain yang ada di sekitar Bapak misalnya. Nah, tentu mungkin Pak Ruli nggak akan mengenal semua pemain ini. Apa yang terjadi misalnya yang pertama mereka melakukan menyetorkan administrasi dulu, ya perlengkapan termasuk dengan CV segala macam mereka berikan. Tentu tim seleksi akan menilai. Nah, karena tidak mempunyai gambaran, akhirnya sebetulnya ternyata ada satu pemain yang ternyata memang bagus, tapi pada saat seleksi dia nggak bisa datang, entah itu karena sakit, entah itu karena apapun. Nah, sehingga kita nggak tahu ternyata ada punya pemain yang bagus, kita enggak berikan kesempatan. Nah, pada saat ada data ini, minimal tim seleksi akan melihat, loh, ini ada pemain yang secara ininya lumayan loh ini. Kenapa nggak ada di sini? Minimal tim seleksi akan mempertanyakan, ini kemana? Oh, dia ternyata sakit, oh dia ternyata berhalangan hadir. Paling tidak ada kesempatan berikutnya yang bisa kita diinikan. Sekali lagi saya informasikan Bapak Ibu, jadi ini bukan tim profesional, artinya kita nggak menilai tim profesional, ini adalah penilaian fundamental. Sekali lagi saya informasikan, makanya di apps kami penguatan fundamental. Jadi penguatan fundamental, kalau saya menurut pandangan kami yang termasuk dengan fundamental, basic skill itu yaitu touch ball, passing, control, shooting. Ini yang basic. Terus sudah gitu lanjutannya apa? Visi bermain. Visi bermain pun boleh, kalau saya boleh bilang ya kami tidak akan memberikan penilaian visi bermain yang secara konferensif di situ. Entah itu nanti seperti yang Pak Ruli bilang tadi, misalnya kita belum menilai endurance-nya seperti mana, daya jelajahnya seperti apa. Itu indikatornya masih sangat masih sangat luas. Tapi paling tidak harapan saya gini. Oh, ternyata ada pemain tengah yang mencoba melakukan long passing, ya. Berapa kali dia gagal, berapa kali dia sukses, bisa dilakukan evaluasi oleh teman-teman pelatih. Nah, itu harapan saya dia membuat paling tidak begini. Yang paling sederhananya begini yang saya ingin sampaikan, ada 8 tim yang ikut di IFC, tentu yang mendapatkan apresiasi dalam bentuk, let's say misalnya entah itu piala, entah itu trofi, itu hanya tim juara 1, 2, dan 3. Nah, gimana dengan tim 4, 5, 6? Paling tidak kami memberikan nilai ini, dan ternyata mungkin, mohon maaf kalau saya boleh bilang, teman-teman pelatih asing, mereka bilang, Agung, buat kami ya, tim pelatih ini, kami lebih menghargai ini daripada trofi yang kami dapatkan. Saya sempat menanyakan, loh kenapa begitu? Orang mencari trofi loh. Trofi itu nggak akan bisa membantu kami untuk menyusun sebuah program latihan tanpa didukung dengan data yang Pak Agung berikan, tanpa didukung oleh video yang Pak Agung berikan kepada kami. Itu yang ingin saya sampaikan. Pengalaman kami ya pada 2018-2019 yang kebetulan sudah hadir tim asing. Mungkin barangkali Pak Ruli itu yang ingin saya tambahkan dari penjelasan saya tadi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak loh atas masukan-masukannya di ini kami ini. Next. Baik, terima kasih Pak Agung.
Agung boleh satu lagi? Ya. Ya, izin mungkin saran saja ya atau masukan lah. Ini Siap. ada apa? Ada individual achievement football players database by position. Itu kan ada kolomnya, ada ranking, ada nama, nomor tim. Kemudian ada di situ ada total touch, ada file, ada success. Nah, ini tadi saya mendengar ya, di situ ada file passing dan kontrol, dan situ saja tadi saya sedikit mendengar kalau saya tidak salah ya, ya kenapa tidak dilihat tidak dimasukkan suksesnya, karena kita mau melihat salahnya saja, karena yang kita mau perbaiki adalah kesalahannya saja. Itu kan tadi yang betul. Ya, kalau saya kasih saran, alangkah baiknya passing dan kontrol itu tetap ada perbandingan sukses dan fail di data-data ini. Karena bagaimanapun juga ini kan data ya, bagaimana sukses dan kegagalan itu tetap ada perbandingan. Kalau misalnya statementnya alasannya seperti itu, ya kalau gitu akselerasi, cross, long pass, intercept yang dihitung ya gagalnya aja, nggak perlu suksesnya. Nah, maksud saya alangkah baiknya kalau data-data ini yang tadi yang passing itu, yang sama kontrol itu data berhasil dan data file-nya juga tetap ada gitu. Itu aja. Kan di sini tadi ada itu ya yang disampaikan, kenapa passing dan kontrol tidak ada sukses, karena yang dilihat ada file-nya, karena itu yang mau diperbaiki gitu. Bagaimanapun juga sukses dan file itu harus tetap ada perbandingan, karena jangan sampai kita menyalahkan 7-nya passing anak sedangkan dia sudah 67 kali passing yang berhasilnya loh. Jangan sampai kita ngelihat kok ini kontrolnya 12 kali salah, padahal kontrol yang berhasilnya udah hampir 80-an loh. Artinya memang butuh untuk data sukses dan fail. Pertama yang saya garis bawahi adalah yang passing sama kontrol ini tadi. Kan di datanya nggak ada ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Ruli. Jadi sementara ini yang kami gunakan adalah bandingnya adalah jumlah touchball, Pak. Jadi ya, tapi sekali lagi saya bilang terima kasih masukannya. Jadi paling tidak nanti ini kami akan diskusikan lagi dengan tim kami untuk melakukan perbaikan terus. Jadi paling tidak nanti ini menjadi satu masukan yang mudah-mudahan kita bisa sempurnakan terus. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan, pembanding dari files ke file ke kontrol dan files passing itu adalah jumlah touchball-nya. Makanya berkaitan sekali di situ dengan jumlah touchball, tapi ya memang tidak bisa head to head. Karena itu suatu kegiatan yang sama-sama berbeda. Nanti sekali lagi nanti kami akan diskusi, kita akan coba perbaiki lagi, tetapi yang pasti yang saat ini yang sudah jalan itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang lain yang ingin memberikan masukan atau ada pertanyaan, silakan. Oke, baik. Tadi udah ada pertanyaan dan juga saran juga dari Bu Susanti dan juga Pak Ruli. Saya ingin mendengar nih tanggapan atau pendapat dari PLT Ascot Jakarta Pusat dari Pak Haji Seprul. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai APPS ini? Bagaimana dampak untuk kedepannya, manfaatnya seperti apa? Saya ingin mendengar dua kata-kata dari Bapak aja mewakili Jakarta Pusat, tentunya mewakili dari SSB Raga Negeri ini Pak. Terima kasih pada Ibu Dewi. Ini APPS ini sangat membantu ya buat kita semua ya, terutama khususnya buat pelatih ya, karena penilaian ini kan yang bisa menentukan itu sebenarnya pelatih ya. Untuk data-data pemain itu sangat bagus sekali ya. Kita harus istilahnya untuk seleksi ataupun kita tidak perlu repot-repot lagi, karena udah ada seperti kayak bank pemain ya, istilahnya bank data ya. Udah tinggal klik tadi. Pak Agung yang bicara tadi yang telah memberikan informasi, misalnya untuk pemain nomor 7 tinggal diklik, untuk by name udah diklik semua, yaitu istilahnya tersusun rapi lah. Ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk para pelatih ya, terutama juga saya sebenarnya kalau untuk data pemain itu saya di Ascot PSSI Jakarta Pusat itu sudah membuat ya, kalau untuk daftar pemain ya istilahnya dari SSB lain kita sudah buat, ada pemain berapa dalam kategori 8, 10 ya kan, kita udah buat semua.
Tinggal kita emang harus sosialisasinya yang lebih penting ini. Yang tadi Pak Agung itu, kita harus banyak-banyak sosialisasi ya. Karena kalau nggak banyak-banyak sosialisasi, sebentar juga orang-orang lupa. Sosialisasinya harus terus-terus ini. Karena kalau cuma sekali-sekali begini aja, kita juga besok, apa yang kemarin lupa lagi nih, apa yang diinformasi Pak Agung. Tapi kalau secara rutin, setiap turnamen atau setiap kompetisi, kita penjelasan begini, sosialisasi, saya rasa itu sangat bermanfaat juga ya. Saya rasa itu aja. Saya juga banyak terima kasih kepada Pak Agung bagaimana telah menjelaskan ya semua yang terpapar di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Saya rasa itu aja. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Haji. Ya, baik, ini saya lihat di chat ada teman-teman kita yang menanyakan bagaimana dengan kaitan dengan prokes, protokol kesehatan. Ya, betul. Karena situasinya di tengah pandemi, jadi protokol kesehatan ya tentu sangat kita perhatikan. Jadi yang pertama, kalaupun sudah divaksin, mungkin bagi orang tua, kalau anak-anak tentu pasti semua belum dapat vaksin. Ya, yang kami butuhkan adalah rapid swab ya. Rapid swabnya itu minimal, jadi minimal rapid antigen ya namanya kalau sekarang ini antigen. Dan itu juga menjadi syarat untuk di penerbangan masih berlaku. Dan itu juga kami akan perlukan, dan untuk semua panitia juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Jadi protokol kesehatan tentu ini akan menjadi sangat penting sekali, karena kegiatan ini sekali lagi saya informasikan kami bekerja sama langsung dengan pemerintah. Ya, bekerja sama kalau untuk yang di Badung sendiri dengan pemerintah Kabupaten Badung, dan kebetulan Bali juga dari Pak Wakil Gubernur kemarin juga sangat mendukung program ini. Ya, tujuan dari kegiatan ini harapan kita adalah ingin memberikan informasi kepada masyarakat baik itu di dalam negeri maupun luar negeri bahwasannya Bali siap menerima mereka dalam kondisi pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Termasuk di lapangan pun kami sudah menyiapkan protokol-protokol kesehatan yang sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Karena untuk mendapatkan izin rekomendasi baik itu dari pemerintah maupun terutama dari kepolisian, yang dilihat pertama nanti pasti adalah protokol kesehatan termasuk dengan peserta. Maka kemarin saya sampaikan ke Bu Susanti terkait dengan penginapan, kalau sebelumnya itu memang masing-masing tim mereka mempunyai penginapan masing-masing. Jadi kami menggunakan seperti kayak kayak villa-villa gitu, model kayak yang dekat dengan dengan homestay yang dekat dengan lapangan. Tapi karena ada peraturan dari pemerintah, minimal mereka di hotel pun sudah mengantongi yang namanya kalau di Bali itu diminta semua hotel atau industri yang berkaitan dengan pariwisata itu mereka mempunyai sertifikasi. Kalau belum dapat sertifikasi, ya kita nggak bisa memanfaatkan. Termasuk objek wisata pun. Kalau nanti ada objek wisata yang belum dapat sertifikasi, maka kami tidak izinkan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Nah, seperti itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah protokol kesehatan. Tentu ini perkembangan akan kami update terus. Yang terutama mengenai masalah perkembangan situasi COVID kita di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Barangkali silakan. Coach Andre ingin memberikan masukan, silakan Coach. Selamat malam, terima kasih Pak Agung, terima kasih buat Pak Haji Asep, lalu manajer 2007 Bu Santi, dan semua parent yang sudah hadir hari ini. Yang jelas yang pertama berguna sekali ya untuk apps ini, karena beberapa negara sudah pernah saya main, Singapura, Filipina, Thailand, dan terakhir Jepang, memang tidak pernah dapat ya untuk app seperti ini atau aplikasi seperti ini atau hasil dari kompetisinya. Tapi alhamdulillah kita tutup yang namanya evaluasi dan report itu selalu kita buat bersama Kosuli juga. Setiap event internasional kita buat, tujuannya adalah supaya orang tua tahu hasil dari berkembang itu apa, dan evaluasi kita sebagai pelatih untuk next trainingnya atau latihannya apa yang kita buat. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga Pak Agung, kita bisa bermain di EFC. Karena 2 minggu lalu saya dapat telepon dari umumnya, kebetulan ada anak didik kita di sana namanya Ocean Lim. Ternyata orang tuanya teman dari salah satu
dari Barcelona yang tadi ditampilkan sama Pak Agung. Nah, beliau pun bahwa ada satu tim dari Jakarta atau Indonesia bersama Raga Negeri. Dan alhamdulillah anak tersebut atau teman itu memang orang tuanya untuk kapan mainnya karena Haji Asep ya. Alhamdulillah karena beliau juga kita punya lisensi Ascot DKI yang waktunya hanya sebentar. Ya mungkin tim lain, SSB lain nunggunya lama, tapi karena beliau Raga Negeri bisa cepat untuk mendapat lisensi Ascotnya. Mudah-mudahan 3 tahun lalu 3 tahun kemudian seperti yang sudah saya bicarakan Pak Haji Asep, mudah-mudahan kita punya lisensi untuk Asprofnya supaya kita bisa bermain di Liga 3 juga Raga Negerinya. Lalu terakhir Bu Santi mungkin ya, terima kasih banyak karena memang sudah mencari informasi kalau kita bisa bermain di EFC ini dan anak-anak kita bisa bertanding di level internasional ya, tidak perlu mungkin dana banyak untuk ke luar negeri, tapi kita bisa bermain di negeri sendiri, dapat lawan tanding 4 negara yang ada Jepang, Korea, China dan Malaysia. Saya pikir ini satu kesempatan yang luar biasa buat anak-anak kita ya, termasuk saya juga sebagai pelatih karena saya bisa belajar banyak dari negara lain. Mungkin itu Pak Agung, masih banyak. Semoga semua bisa berjalan lancar. App-nya juga bisa dinikmati. Saya selaku pelatih, orang tua, serta pemain-pemain. Saya berharap juga banyak lahir pemain-pemain yang berbakat dari ajang ini ya, EFC, karena terakhir setahu saya ada tim nasional pelajar ya yang dibawa oleh bermain di sini. Lalu ada beberapa event juga tim yang bermain di sini yang mereka bisa bermain di luar negeri. Saya berharap anak-anak kita juga ini wadah buat mereka. Semoga continuity, semoga juga teman-teman dari Asiana yang kebetulan hari-hari ini bisa bergabung. Kebetulan juga kita yang usia 12 tahunnya masih belum bisa bergabung karena masih ada event yang Tiger League di Persija, lalu event yang sama bentuk untuk persiapan top score. Makanya saya coba mencari pengganti dari Raga Negeri yang 2009-18 ya. Nah, mudah-mudahan mereka berminat dan mereka bisa join sebagai pengganti dari Raga Negeri FA. Mungkin itu aja. Masih banyak Pak Agung, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Pak Haji Asep, lalu Bu Santi dan semua orang tua yang sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak dari saya. Satu lagi mohon maaf juga lahir batin untuk semuanya. Thank you. Oke, terima kasih Coach Andre atas tanggapannya mengenai program FC ini. Nah, para hadirin itu dia tadi kita sudah mendengar penyampaian atau saran serta masukan dari tadi ada Bu Susanti, kemudian ada Pak Ruli, kemudian juga kita sudah mendengar sepatah dua kata-kata dari Pak Sepul, dan yang terakhir adalah dari Coach Andre itu sendiri mengenai program FC ini. Jadi, secara garis besar kita sudah diberikan gambaran oleh narasumber kita, founder dari program apps ini dari Pak Agung Putunuwabe mengenai tentang betapa pentingnya aplikasi ini terhadap perkembangan sepak bola dari anak-anak kita. Kita dapat melihat atau namanya bagaimana sih persepak bolaan anak-anak ini menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih maju tentunya, lebih terukur dengan jelas, dan pastinya itu sangat membantu coach yang menggunakan apps ini untuk meningkatkan permainan dari anak didiknya itu sendiri. Nah, mungkin Pak Agung, apakah ada tambahan lain? Baik, kalau dari saya pikir sudah cukup, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Haji, pada seluruh peserta, terutama pada Bu Susanti yang sudah mengkoordinir teman-teman dari Raga Negeri. Sebelum mengakhiri, izinkan saya mengucapkan selamat Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi Bapak Ibu yang merayakan. Ya, mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir kita, terutama untuk Pak Haji. Ya, mungkin nanti kita akan sering-sering komunikasi, Pak. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi nantinya untuk membangun sepak bola Indonesia, dan saya pikir ini perlu proses yang panjang. Tidak bisa kita bicara sekarang kami melakukan, besok dapat hasil, enggak. Tapi harapan kami dengan program ini mudah-mudahan ya, kalau semua kompetisi di Indonesia artinya memperhatikan kualitas mereka seperti top score dan kompetisi-kompetisi lainnya, saya pikir
anak-anak kita pun akan berkompetisi secara kompetitif dan sehingga akan lahir-lahir pemain-pemain yang betul-betul luar biasa untuk memperkuat timnas kita untuk berbicara di level dunia. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir batin. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Nah, itu dia tadi penutup dari founder kita, Pak Agung Putunuabe. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh audiens yang telah hadir pada sharing virtual malam hari ini. Saya Dewi Handayani, selaku moderator sesi sharing virtual malam hari ini, pamit undur diri. Dan mohon maaf sekiranya ada salah kata yang saya ucapkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Om Santi, Santi, Santi. Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.